Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan selalu baik. Kita bersyukur kita sehat dan boleh mengerjakan banyak tugas dari rumah tangga, pekerjaan di kantor, bisa bisnis, usaha. Kita bersyukur kita semua sehat sehingga hari ini karena berkat kebaikan Tuhan. Tema saya hari ini adalah menghadapi tekanan bos dalam pekerjaan. Saya baca dua ayat dari Efesus 6 ayat 18 dan 19 firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, Paulus di sini meminta dari jemaat Tuhan untuk berdoa bagi hidup mereka, tapi juga berdoa bagi Paulus agar ketika Paulus bicara, Paulus bisa menyampaikan kebenaran Injil dan orang lain boleh mengenal Kristus. Nah, seringkali ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, maka kita mudah untuk menjadi stres dan depresi. Nah, saya ingin mengatakan rahasia pertama ialah mari kita berdoa buat bos kita. Ketika bos kita menekan kita, biasanya ada masalah dalam dirinya, atau mungkin keluarganya, atau mungkin dalam bisnis itu sendiri. Biasanya kalau kita di level paling bawah tidak begitu mengerti, karena kita lebih teknikal mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan kita. Tapi kalau kita sedikit di bawah, orang kedua atau ketiga bisa memahami apa yang dihadapi oleh bos kita. Bisa jadi bos kita sedang ada masalah yang krusial, yang urgent, yang penting, yang besar dalam bisnisnya. Barangkali menghadapi utang atau soal pajak, atau mungkin ada persaingan yang lain, sehingga ada beban pekerjaan, ada beban bisnis, dan kalau tidak difahami kita bisa misunderstanding pada bos kita, padahal dia sendiri, bos kita sendiri sedang mengalami persoalan, atau mungkin ada masalah dalam dirinya, ya, atau dalam pernikahannya, atau dalam rumah tangganya, atau anak-anaknya, sehingga ini memberi pengaruh kepada dirinya, sehingga seringkali menjadi emosional dan tidak terkontrol, lalu marah-marah dan mungkin memberi tekanan yang berlebihan pada Anda. Dan untuk itu, poin pertama adalah mari kita doakan bos kita, mari kita doakan kesehatan dia, mari kita doakan tanggung jawab dia. Karena ketika kita mendoakan dia, kita tahu bahwa Tuhan akan tolong kita, tapi juga Tuhan tolong bos kita. Bagaimanapun juga kita berterima kasih karena kita bisa bekerja di situ, dan bos kita dipakai Tuhan untuk sedikitnya membimbing dan menolong kita untuk belajar untuk berkembang dalam pekerjaan itu sendiri. Hal kedua yang penting ketika bos kita menekan kita dalam pekerjaan kita adalah mari kita belajar untuk singkirkan perasaan-perasaan negatif dan memberi respon yang kurang pas atas sikap bos kepada kita. Saya sudah katakan tadi bahwa kita berdoa buat dia sebab mungkin dia punya masalah. Nah, ketika kita melihat suasana seperti itu atau situasi seperti itu, maka poin kedua adalah mari kita lakukan yang terbaik. Ada godaan untuk kita menanggapi secara salah. Mungkin kita menjadi marah, atau kita langsung udahlah resign aja lah. Capek kerja di sini, bosnya marah-marah melulu. Capek kerja di sini, belum apa-apa udah dimarahin. Gua kerja baik dimarahin, kerja nggak baik juga apalagi. Jadi nggak pernah dapat apresiasi. Nah, bisa saja kita tergoda untuk memberi respon yang model ini pada bos kita, pada situasi kita. Padahal yang kedua seharusnya kita lakukan ialah kita lakukan yang terbaik, apa yang menjadi tugas dan bagian kita. Dan ketika Paulus mengatakan berdoalah untuk aku supaya ketika aku membuka mulutmu aku bisa mengatakan kebenaran Injil. Artinya apa? Bahwa Paulus tidak mau ada situasi yang berat terjadi dalam kehidupan dia membuat dia teralih dari fokus kepada pemberitaan Injil, membuat Paulus tergoda untuk menanggapi stimulasi eksternal yang membuat dia habis waktunya, habis energinya, habis ya semua yang ada pada dia untuk meladeni respon-respon atau meladeni stimulasi-stimulasi, memberi respon yang hanya habis untuk istilahnya meresponi stimulasi atau persoalan-persoalan yang muncul. Ketika Yesus menghadapi masalah, dia fokus kepada tugasnya dan tidak memberi waktu untuk menanggapi banyak kritikan orang atas dirinya. Karena bagi Yesus adalah prioritas dia adalah datang dan memberitakan Injil. Dia mati dan tersalib sehingga ada godaan untuk itu, tetapi dia fokus saja pada tujuannya. Nah, untuk itu supaya waktu kita tidak habis dengan hanya merenungi atau menyesali nasib kenapa bekerja di sini, kenapa saya punya bos kayak begini,
Lalu kita membandingkan, kamu mah enak ya, bos kamu mah suka kasih bonus, bos kamu mah baik, kamu berapa tahun sekali pergi liburan, saya boro-boro liburan, saya boro-boro dapat bonus, yang ada dimarahin dan gua stres. Jangan. Lakukanlah yang terbaik seperti bagaimana seharusnya Anda lakukan. Lakukanlah yang terbaik yang maksimal. Karena dengan begitu kita tidak perlu memberi respon negatif atas sikap bos kita yang terus menekan kita, tapi lakukanlah, selesaikan tugas kamu dengan baik dan berilah nilai yang terbaik buat partisipasi kamu di perusahaan itu, partisipasi kamu dalam pekerjaan itu, sehingga apa? Kamu tetap tidak kehilangan memberi kontribusi yang baik di pekerjaan kamu dan tidak terpengaruh memberi respon yang negatif atas tekanan yang dikasih oleh bos kita. Hal yang ketiga ialah mari kita bersabar dan lihatlah bahwa ini sebagai kesempatan untuk kita belajar. Ini ujian karakter dan seringkali ada situasi yang sulit terjadi seperti Yusuf di Mesir, Daniel di Babilonia, ya Elia ketika menghadapi tekanan oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel, menjadi ruang untuk belajar dan naik kelas. Grade kita menjadi naik. Nah, sehingga ketika kita melihat bahwa bos kita menekan kita, kita berdoa buat dia. Mari kita lakukan terbaik bagi perusahaan di mana kita dipercayakan bekerja. Ingat bahwa banyak orang menganggur. Nah, kita dapat pekerjaan. Nah, terlepas dari bos yang mengkritik kita, lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga ialah mari kita belajar. Karena kita percaya bahwa barangkali ini ujian bagi karakter kita, ujian bagi kesabaran kita, sehingga kita mengerjakan tugas kita dengan baik. Kita tidak usah habis waktu untuk mengeluh atau cepat-cepat resign dan pindah tempat bekerja, atau membandingkan seperti saya katakan sebelumnya dengan bos di tempat yang lain, atau kita menjadi marah-marah dan bahkan melawan bos kita. Ingat, ada beberapa orang yang saya tahu bahwa diberi tekanan pekerjaan berlebihan dan tidak pernah dikasih apresiasi oleh bosnya. Juga bonusnya yaitu dimarah-marahi. Ternyata orang itu lulus ujian dan di ujungnya bosnya mengatakan bahwa saya sedang mengetes kamu, saya sedang melihat kemampuan kamu menanggung beban. Saya sedang melihat bagaimana kamu belajar menghadapi situasi yang sepertinya tidak adil. Saya ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan sebuah persoalan yang agak istilahnya menekan kamu. Nah, ketika bosnya itu menjelaskan bahwa inilah ujian dia sebelum dia dipromosi, maka orang itu menjadi sadar bahwa ternyata di balik itu semua ada sebuah ujian promosi bagi jabatan dia, bagi posisi dia. Sebab posisi yang akan dia tempati memerlukan kekuatan menanggung beban. Dia punya satu pengalaman melewati beban dan bagaimana dia menghadapi itu. Dan ketika dia lulus, bosnya memberi dia apresiasi, yaitu dia dipromosi untuk sebuah jabatan yang orang lain justru ingin ke situ, tapi justru dia yang dipromosi ke situ. Kenapa? Karena dia lulus ujian, disiplin. Ya, bagaimana dia dibebani tugas yang berlebihan. Ya, bagaimana dia dituntut untuk menyelesaikan dengan begitu cepat dan akurasinya, ketelitiannya, validitasnya. Kenapa? Dia di tempat yang baru membutuhkan itu semua. Seperti Yusuf, sebelum Tuhan promosi dia menjadi seorang pemimpin besar di Mesir, dia harus melewati proses yang panjang. Dan proses itulah sama juga dengan Daniel, sama juga dengan Nehemia, menjadi modal bagi dia untuk dia kemudian mendapat promosi jabatan di kemudian hari. Jadi lihatlah itu sebagai apa? Sebagai sebuah ujian bagi pembentukan karakter dan juga profesionalisme kita untuk sebuah tanggung jawab yang lebih. Kalau Tuhan punya kuasa dan izinkan kita mengalami itu semua, kita harus masih percaya bahwa di balik itu semua akan membawa kebaikan buat kehidupan kita nanti. Hal yang keempat ialah ketika bos kita menekan kita dan kita rasa seolah tidak adil. Sudah katakan tadi bahwa lihatlah itu sebagai kesempatan untuk kita belajar. Nah, yang keempat ialah persepsi kita harus menjadi jelas. Apakah ini kita melihat sebagai berkat untuk kita belajar atau sebagai musibah yang harus kita hindari. Nah, ini penting. Nah, ketika kita melihat ini sebagai berkat, kita akan lebih siap untuk diproses. Nah, ketika kita melihat ini sebagai musibah, kita akan mengeluh, kita akan marah. Mungkin kita juga bisa menyalahkan Tuhan. Kok saya harus begini Tuhan? Lihat teman-teman saya, mereka nggak disiplin. Lihat teman-teman saya, mereka yang
kerja seenaknya, lapornya terlambat, nggak becus. Kok bos nggak pernah marah ke saya? Kok saya dimarah-marahin? Pada justru itu sebuah tes untuk sebuah promosi jabatan. Atau saya mengatakan bahwa ketika kita melihat itu sebagai sebuah jalan untuk kita naik kelas, maka kita akan bersyukur dan lebih siap untuk mengalami persoalan yang seperti ini. Ditekan bos, dimarahin-marahin bos, ditegur-tegur bos tanpa tahu apa salahnya. Seringkali membuat kita emosi. Saya dulu kerja dan bos saya selalu marah ke saya. Nah saya juga heran kenapa marah ke saya. Satu hari saya ingin tahu, antara ingin tahu dan tidak tahan ditekan-tekan. Saya bilang, bos saya boleh bicara nggak? Boleh. Minta maaf bos. Saya heran nih kenapa bos hari ini marah-marah ke saya ya. Terus dia ketawa. Hah? Kok ketawa? Bukannya minta maaf malah ketawa. Kenapa saya pilih marahin kamu? Satu, saya stres. Yang kedua, saya tahu kalau saya marah ke kamu aman. Kalau yang lain kan bisa jadi salah paham. Oh begitu. Ya, saya perlu orang untuk saya marahin. Karena saya juga sedang ada pergumulan berat. Yang kedua, bahwa saya tahu kalau saya marah ke kamu aman. Oh gitu ya. Ya sudahlah, sebuah pujian buat saya. Jadi saya baru mengerti ketika saya berkomunikasi dengan dia. Jadi mari lihat ini bukan sebagai sebuah musibah, lalu kita kemudian menjadi lari dan stres, menjadi marah dan tidak suka karena merasa tidak adil diperlakukan oleh bos kita. Atau kita melihat ini sebagai berkat dan kita harus belajar dan siap untuk itu. Kenapa? Kita tahu seperti kata firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, termasuk ketika bos tekan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, termasuk untuk kemungkinan bos sedang uji kita untuk sebuah promosi jabatan. Untuk menutup renungan saya akan mengatakan begini: dalam segala situasi, dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala kondisi, dimanapun dan kapanpun, dan apapun bentuknya, termasuk ketika bos kita menekan kita, bos kita memberi pekerjaan berlebihan, dan bos kita kelihatannya boro-boro kasih apresiasi, malah terus mengkritik kita, seolah tidak pernah benar aja pekerjaan kita di hadapan dia. Maka saya ingin mengatakan bahwa mari kita belajar untuk berbuat baik. Mari kita belajar untuk berkata-kata yang baik. Mari kita belajar untuk bersikap yang baik. Bahkan saya mengutip apa yang saya katakan sebelumnya, berdoa untuk bos kita dan terima ini sebagai anugerah untuk kita belajar. Dan jangan salah paham, karena bisa jadi lewat ini karakter kita dibentuk dan kita bisa menjadi berkat bagi bos kita dan tempat di mana Tuhan menempatkan kita bekerja dengan bos yang menekan kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa Allah izinkan itu untuk kebaikan kita, dan mari belajar dari peristiwa seperti itu. Terus memberkati dan shalom. Amin.